bahwasanya apa yang dilakukan dikatakan bahwa itu diorkestrasi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Omong kosong untuk itu. Jadi Anda tidak percaya dengan tuduhan tidak ada ada rencana? tuduhan seperti itu yang dikatakan geng Solo itu adalah fitnah. Saya katakan itu karena apa? Hari Selasa kami bertiga juga di sana, kita mengatakan, Pak, apakah ada RJ lagi? Buat kami tidak ada RJ lagi, Pak. Dan kami hari Rabu, kami rapat semua, seluruh relawan, pentolan-pentolan relawan, tidak ada RJ buat mereka. Siapa yang minta RJ? Ya kan? Dan bagi kami memang siapa yang minta RJ gitu. Mereka ini adalah pengacara. Andi Azwan menepis tudingan adanya orkestrasi dari pihak Jokowi dengan menyebutnya omong kosong. Bahkan mengklaim para pentolan relawan sudah rapat dan tidak ada rencana restoratif justice (RJ). Namun, pernyataan itu justru dipatahkan secara logis oleh Khozinuddin dan Abdul Ghafur Sangaji dengan pertanyaan sederhana. Jika tak ada RJ, siapa yang sejak awal paling sibuk membicarakannya? Kepercayaan diri Andi Azwan dibaca sebagai tanda kepanikan politik. Sebab faktanya tidak ada permohonan RJ dari para tersangka, tapi kubu Jokowi justru aktif mengatur narasi penolakan RJ. Ini anomali. Indikasinya jelas, kekhawatiran jika perkara benar-benar masuk persidangan terbuka. Selama ini Jokowi tak pernah hadir langsung diuji, selalu diwakili relawan dan opini. Di ruang sidang, narasi tak berlaku, yang diuji hanya bukti dan konsistensi. Semakin keras para relawan berteriak, semakin terbaca kegugupan. Kalau benar tenang, seharusnya sederhana, hadir di persidangan, bukan ramai di panggung wacana. Mereka ini adalah pengacara-pengacara yang tidak punya rasa kemanusiaan. Ya. Sudah jelas-jelas Egy Sujana itu sakit, kanker, ya. Sudah mencabut pun masih diolok-olok sama mereka. Harusnya pisahkan, jangan dia. Justru mereka sudah tahu Joko Widodo sakit parah, tapi tetap saja langsung ke pengadilan. Harusnya kalau mereka itu punya kemanusiaan, sarankan Joko Widodo menyudahi, karena mereka tidak punya nilai kemanusiaan. Joko Widodo sudah sakit pun masih terus. Padahal Joko Widodo sendiri sudah lemah sekali. Kata siapa dia Tidak lemah? punya Kata kemanusiaan siapa dia itu lemah? namanya. Anda Ya bisa tahu kata dia lemah. saya. Itu Saya adalah ngomong. persepsi Anda. Ya, itu kata Anda salah saya. besar untuk itu karena Anda tidak pernah bertemu dengan Karena Jokowi. Anda memang sudah Anda didesain untuk melihatnya itu. adalah dari kata-kata Fisik yang Anda menyatakan sendiri. untuk itu. Karena itu kalau bicara Dia lebih kemanusiaan, hebat daripada justru Anda. kalian Dia tidak lebih punya hebat kemanusiaan daripada Anda. kepada saudara Joko Bayangkan, Widodo. 1000 orang tiap hari datang ke beliau untuk bertemu dengan beliau, mendoakan beliau, Iya, berfoto dengan tapi beliau. kondisinya Itu kan adalah rakyat. sakit. Bukan Anda kata-kata Bukan dari Anda. sehat. Bahwa itu adalah rakyat Di Anda. mana nilai Tidak ada yang kemanusiaan? menjadi Anda sebagai rakyat. Pendukung Jokowi terus membiarkan Jokowi sakit tapi terus Kita tahan dulu. Farhad Abbas menuding kubu Roy Suryo CS tidak memiliki rasa kemanusiaan karena tetap mendorong proses hukum meski Egy Sujana sakit dan meminta restoratif justice agar bisa berobat ke Malaysia. Narasi ini menempatkan RJ sebagai langkah kemanusiaan, bukan manuver hukum. Namun, Khozinuddin membalik argumen. Jika kemanusiaan dijadikan dasar, maka Jokowi juga layak dikasihani karena sedang sakit dan lemah, tetapi tetap diseret dalam kegaduhan hukum dan politik. Menurutnya, isu sakit tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup substansi perkara. Pernyataan itu ditolak Andi Azwan yang menegaskan Jokowi tetap kuat sebagai negarawan dan menilai narasi kasihan sebagai framing berlebihan yang justru mengaburkan persoalan utama. Oke, terus respon Pak Jokowi seperti apa, Bang? Ya, saya katakan ada beberapa orang mau RJ Pak, tapi mau minta uang. Laki-laki di kelas 2 R ada. Kemudian Anda perempuan yakin itu, Bang? ada, yakin. Ada buktinya? Ada rekaman pembicaraan semua lengkap. Oke. Bahkan Pak Jokowi bilang, loh, kan yang tersangka bukan saya. Iya dong. Nah, kemudian saya bercerita, ketika saya mengalami kasus begini dan damai, ujung-ujungnya uang. Dalam Islam pun kalau ada kisos meninggal nyawa dibalas nyawa, kalau damai pasti pembayaran diat, selesai. Nah, inilah kenapa ada KUHP, ada restoratif justice. Makanya kok pengacara-pengacara di sebelah menganggap restoratif justice ini mereka kalah. Menurut saya kalau memang benar itu mereka menang, selesai cepat, nggak perlu lama-lama. Pastikan tidak ada penjara dalam restoratif justice. Oke. Masalah pembenaran kalian bisa juga pada saat kita bertemu. Baik, berarti kita tadi Anda melihat katakan ijazah ada 2 tersebut. orang yang... Ya, mereka sekarang Oke. sudah saling curiga. Oke. Farhad Abbas menyebut ada beberapa pihak yang ingin restoratif justice, klaim yang ia sebut berasal dari komunikasinya dengan Jokowi.
Ia bahkan membenarkan RJ dengan analogi kisas, di mana hukuman dapat diganti ganti rugi, diat, bila ada perdamaian. Bagi Farhad, kompensasi adalah bagian wajar dari pemulihan. Namun klaim ini dibantah kubu Roy Suryo CS yang menegaskan tidak pernah mengajukan RJ dan menilai narasi tersebut sepihak tanpa bukti formal. Di titik ini, perdebatan mengarah pada pertanyaan besar. Mengapa isu RJ terus didorong, padahal pihak RRT maupun RRK konsisten ingin pembuktian di pengadilan? Publik pun membaca arah angin, seolah ada sayembara politik. Siapa yang bisa menarik satu pihak saja ke RJ akan membuka proyek besar penyelamatan narasi. Tapi jika memang semua yakin, mengapa RJ yang dikejar, bukan sidang yang dibuka? Di ruang pengadilan cerita berhenti, yang bicara hanya bukti. Maka pertanyaannya sederhana, siapa sebenarnya yang takut? Ya, Pak Jokowi jadi menerimanya. itu adalah bagian dari strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi yang Strategi telah pecah belah lagi-lagi. sedang dan terus dilakukan. Oke. Sebenarnya kan Joko Widodo telah keliru mengambil kebijakan 30 April 2025 yang lalu melaporkan perkara ini ke Pidana. Sebenarnya kalau dia cukup ya merespon biasa, hanya membentengi agar yang dibariskan nggak jalan, selesai. Tetapi kesalahan paling fatal adalah ketika Joko Widodo membuat laporan. Hari ini kebingungan Joko Widodo. Kalau dia cabut, dia malu, nggak ada legitimasi. Interupsi. Kalau dia terus, dia akan dikuliti. Kenapa? Interupsi. Di persidangan Interupsi. itulah yang tidak Betul. bisa narasi itu hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan dengan bukti. Dan hari ini yang dikirim Joko Widodo, entah Farhad Abbas, entah Andi Azwan, itu kan hanya narasi, bahkan narasi yang direpetisi. Dan kemudian mereka berharap rakyat itu menjadi yakin ijazah itu asli dengan pernyataan Andi Azwan, dengan pernyataan Farhad Abbas, dengan Oke, pernyataan jadi menurut relawan yang lain. Anda, jadi menurut Anda Pak Jokowi ini sebenarnya hari memainkan skenario opini. dia sedang bingung mau keluar dari masalah yang dia ciptakan sendiri itu seperti apa. Karena sebenarnya kalau 2-30 betul April itu, Bang tidak Adi. dilaporkan nggak ada masalah. Hozinuddin menilai polemik ini sebagai taktik pecah belah kubu Jokowi untuk melemahkan barisan Roy Suryo CS. Kesalahan paling fatal Jokowi menurutnya adalah melaporkan perkara ke Pidana yang justru membuatnya terjebak. Dilanjutkan takut pembuktian, dihentikan kehilangan legitimasi. Akibatnya, Jokowi dinilai memilih skenario opini melalui relawan, berharap publik percaya ijazahnya asli lewat narasi, bukan lewat sidang. Dorongan restoratif justice dan konflik internal pun dibaca sebagai distraksi, bukan penyelesaian. Itu ada persepsi dia, ya, gambaran halusinasi dari dia, bukan dari kita. Posisi kita itu udah komplit, semua udah siap untuk tanding, untuk tarung di pengadilan. Kan masalahnya seperti itu. Adanya restoratif justice itulah kita bilang. Sisi kemanusiaan seorang negarawan yang bernama Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, ya, atas permintaan dari seorang yang tersangka. Yang tersangka tersebut dengan kondisi keadaan dari pribadinya yang membutuhkan pengobatan. Kita terima untuk itu. Ya. Kan selalu kan dinarasikan bahwasannya dia kejam, ya, dan sebagainya. Tapi di sini kita melihat pembelajaran kepada masyarakat Indonesia. Beliau sangat mencintai rakyat ini. Dan tidak ingin bahwasannya ada rakyat di tersangka ini masuk dalam ke pengadilan. Oke, jadi kemanusiaan tidak ada maksud memecah Tidak ada maksud macam belah. Tidak ada maksud, ya. Baik, saya mau ke Bang Samaji. Sesuatu yang membuat gaduh negara. Baik, saya Andi Azwan berulang kali menyatakan bahwa kubu Jokowi siap tempur habis-habisan di pengadilan. Namun, pernyataan itu dinilai janggal karena Jokowi sendiri tak pernah hadir langsung dalam proses, sehingga kesiapan yang diklaim justru dibaca sebagai retorika relawan, bukan sikap subjek perkara. Di sisi lain, Andi Azwan terus menekankan bahwa RJ terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah murni kemanusiaan karena sakit dan ingin berobat ke Penang. Narasi ini dibungkus dengan pujian pada tingginya sisi kemanusiaan Jokowi yang digambarkan mengharukan. Namun kritik baliknya tajam. Kemanusiaan dijadikan panggung,
sementara substansi dihindari. RJ dinilai bukan empati, melainkan taktik pecah belah untuk memecah barisan lawan. Faktanya, upaya itu gagal karena pihak yang dituju tetap memilih pembuktian di pengadilan. Jika benar siap tempur, mestinya sederhana: hadir, buktikan, selesai, bukan mengandalkan termul dan kisah haru. Inti polemik ini menunjukkan perang narasi untuk menghindari pembuktian. Isu RJ dan kemanusiaan terus didorong, sementara Jokowi sendiri tak pernah hadir langsung di proses hukum. RJ dikemas sebagai empati, namun terbaca sebagai taktik pecah belah yang gagal karena pihak lawan tetap memilih pengadilan. Kesalahan fatalnya adalah membawa perkara ke pidana lalu mencoba keluar lewat opini relawan. Pada akhirnya, narasi tak bisa menggantikan bukti dan di pengadilan akan terlihat siapa yang siap dan siapa yang sebenarnya takut. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.